semuanya, aku Anggirun Nazma dari Akuntansi Sektor Publik Angkatan 2020. Halo, aku Rifki dari Akuntansi Sektor Publik Angkatan 2020. Saya Fatur Al-Hadian dari Akuntansi Sektor Publik Universitas Padjadjaran Angkatan 2020. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai hasil analisis probabilitas risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR. Kaitan antara probabilitas dengan keterjadian dan dampak, yaitu tingkat keterjadian dan tingkat dampak dari suatu risiko sangat berkaitan erat dengan probabilitas risiko. Semakin tinggi nilai kejadian dan dampak suatu risiko, maka semakin tinggi probabilitas risiko tersebut terjadi dan mengganggu pencapaian tujuan entitas. Lalu, semakin rendah nilai keterjadian dan dampak suatu risiko, maka semakin rendah pula potensi probabilitas risiko tersebut terjadi dan mengganggu pencapaian tujuan entitas. Nah, selanjutnya ada kombinasi keterjadian dan juga dampak, itu ada 4. Yang pertama, low impact dan juga low probability. Ini tuh tidak ada program khusus nih, namun risiko pada tingkat ini harus tetap dibuatkan daftar pemantauan risikonya. Lalu ada high impact dan juga low probability. Ini masuk ke risiko rendah hingga tinggi. Biasanya risiko jenis ini itu sulit diprediksi karena kurangnya catatan atau data penunjang. Lalu yang ketiga ada low impact dan juga high probability. Ini masuk ke risiko rendah hingga tinggi. Nah, kalau risiko jenis ini tuh relatif tidak material, namun dapat menghasilkan risiko lebih tinggi jika terlalu sering terjadi. Nah, yang terakhir ada high impact dan juga high probability. Ini masuk ke risiko yang tinggi. Nah, ini tuh perlu dilakukan mitigasi dan juga tanggapan secara agresif untuk mengurangi dampak dan juga keterjadiannya risiko. Contoh risiko yang pertama yaitu keterlambatan pemanfaatan dana pinjaman dan hibah luar negeri atau PHLN dengan skor dampak yaitu 3,38 dengan skor keterjadian 4,00. Untuk klasifikasi probability-nya yaitu high impact dan high probability. Dengan penjelasan, dana PHLN memiliki kontrak perjanjian dengan pihak investor tertentu dalam pembangunan sarana dan prasarana yang digarap oleh Ditjen Cipta Karya. Sehingga jika dana PHLN terlambat dimanfaatkan, maka akan berdampak pada keterlambatan proyek yang sedang dikerjakan dari dana PHLN tersebut. Risiko ini sering terjadi setiap tahun dan sangat berdampak sistematis terhadap kinerja Ditjen Cipta Karya. Contoh risiko yang kedua yaitu adalah anggaran tidak tersedia untuk program prioritas bidang pengembangan sistem penyedia air dan pengembangan penyihatan lingkungan permukiman dengan skor dampaknya yaitu 3,32 dengan skor keterjadian yaitu 2,85. Untuk klasifikasi probability-nya yaitu high impact dan low probability. Dan untuk penjelasannya, tidak tersedianya dana untuk program prioritas relatif jarang terjadi karena dengan adanya sistem pengajuan anggaran pada awal periode berbasis kinerja, maka sudah dapat dipastikan untuk program prioritas tersedia anggarannya. Namun, terdapat resiko anggaran yang telah disahkan tidak mencukupi pada saat pelaksanaan, sehingga dampaknya cukup signifikan karena dapat menghambat proses kinerja Ditjen PUPR secara sistematis. Untuk contoh resiko yang ketiga yaitu tingkat kompetensi SDM dalam mendukung DITKIP belum sesuai dengan kebutuhan dengan skor dampak yaitu 2,42 dengan skor keterjadian yaitu 2,15. Untuk klasifikasi probability-nya yaitu low impact dan low probability. Untuk penjelasannya yaitu risiko kompetensi SDM yang tidak sesuai dengan standar jarang terjadi karena seluruh SDM di Ditjen Cipta Karya telah melalui proses seleksi berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Namun masih tetap ada risiko SDM yang telah direkrut tidak mampu mencapai standar kompetensi yang diinginkan. Jika risiko tersebut terjadi akan berdampak pada kesesuaian hasil pekerjaan unit atau bidang tertentu, namun tidak terlalu berdampak signifikan. Sekian, terima kasih.